Update skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Respon Kelvin Verdong, usai berlatih bersama timnas Indonesia. Dengan resmi, laga timnas Indonesia vs Tanzania masuk perhitungan poin FIFA. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Update skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada beberapa perubahan di skuad Garuda untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026, ada pemain yang dicoret dan ada pula yang masuk. Satu pemain yang sebelumnya masuk di daftar awal kini dipastikan dicoret. Pemain tersebut adalah Yance Sayuri, saudara kembar dari Yakob Sayuri. Alasan pencoretannya adalah lantaran kondisi Yance tak memungkinkan untuk membela timnas Indonesia. Pemain asal klub PSM Makassar itu mengalami cedera saat sesi latihan perdana timnas pada Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 lalu. Setelah dipantau beberapa hari, ternyata kondisi Yance masih belum memungkinkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Alhasil, mau tak mau Shin Tae-yong terpaksa harus mengeluarkan Yance dari rencana awal strateginya. Yance Sayuri insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, ujar Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Tadi disepakati akan kita pulangkan, ujarnya. Adapun untuk penggantinya, Shin Tae-yong telah memanggil satu nama talenta dari Madura United, yakni Malik Rizaldi. Ini adalah panggilan perdana bagi Malik Rizaldi bersama timnas Indonesia. Pemanggilan pemain 27 tahun itu tak lepas dari penampilan impresifnya bersama Madura United di Liga 1 musim ini. Di Liga 1, Malik Rizaldi menjadi pemain lokal paling gacor dengan mencetak 13 gol dan 4 assist dari 35 pertandingan musim ini. Rinciannya, 11 gol ia lesakkan di babak regular series, kemudian 2 gol lainnya ia cetak di babak Championship Series. Kita akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United, Malik itu akan kita panggil setelah final Liga 1 selesai, terang Sumarji. Adapun satu nama lain yang juga dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia adalah Nadeo Argawinata. Nadeo dipanggil untuk mengisi satu slot tersisa dari 23 pemain yang masuk skuad. Semula satu slot itu disebut-sebut bakal diisi Marten Paes yang kini bermain untuk FC Dallas. Diketahui proses naturalisasi Marten Paes telah selesai, namun ada satu kendala yang membuatnya belum bisa tampil membela timnas Indonesia. Kendala itulah yang sedang coba diselesaikan oleh PSSI dengan menembus ke Badan Arbitrase Olahraga Internasional. Rupanya proses itu memakan waktu yang tidak singkat. Nadeo pun akhirnya yang menjadi jalan keluar untuk menggantikan Marten Paes sebagai kiper timnas Indonesia. Dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ada dua pemain yang belum bisa bergabung latihan, yakni Jay Izes dan Justin Buchner. Jay Izes masih memiliki satu jadwal penting bersama Venezia FC, yakni berlaga di final play-off promosi ke Serie A melawan Cremonese. Sedangkan, Justin Buchner masih memiliki agenda bersama Cerezo Osaka di J-League 1 untuk melawan Kyoto Sanga pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Setelah itu, J-League 1 juga akan istirahat memasuki jeda pertandingan internasional FIFA Matchday sehingga memungkinkan Justin Buchner untuk bergabung. Respon Kelvin Verdong, usai berlatih bersama timnas Indonesia. Kelvin Verdong ikut dalam latihan timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan berlangsung di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Sebelumnya, Verdong bermain dengan klubnya NEC Nijmegen saat kalah 1-2 melawan Ga Eagles di Gover Stadion pada Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Saat ini, proses naturalisasi Verdong masih proses di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Rencananya, Komisi 3 dan Komisi X akan menggelar rapat untuk membahas perpindahan kewarganegaraan Verdong, juga pemain keturunan lain,
Jens Raven pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Setelah disetujui, proses naturalisasi Verdong akan dibahas dalam rapat paripurna bersama Ketua DPR Puan Maharani. Verdong menunggu keputusan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengambilan sumpah. Terakhir, PSSI harus mengurus perpindahan federasinya agar bisa membela timnas Indonesia. Jawaban Verdong saat ditanya soal proses perpindahan kewarganegaraannya bisa selesai sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir. Saya belum bisa memastikan membela timnas Indonesia di laga melawan Irak atau Filipina, tapi kita akan lihat nanti, ujar Verdong. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji mengatakan, Verdong ikut gabung di TC Timnas Indonesia merupakan permintaan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Shin Tae-yong. Sumarji menyebutkan bahwa Shin Tae-yong ingin meninjau kondisi Verdong yang direncanakan tampil melawan Irak atau Filipina. Memang itu keinginan Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan tentu atas permintaan Shin Tae-yong agar Verdong bisa bergabung dan, alhamdulillah, pagi ini sudah bergabung, kata Sumarji. Verdong merasa pelatih Shin Tae-yong menjadi salah satu faktor kuat yang membuatnya merasa diterima, meskipun belum resmi menjadi WNI. Coach Shin Tae-yong memperkenalkan saya kepada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim dan saya senang di sini, kata Verdong di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Harapan besar Kelvin Verdong kepada PSSI segera menyelesaikan proses perpindahannya dari warga Belanda menjadi WNI. Harapan saya, tentu mereka atau PSSI, bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti, ujarnya. Di sisi lain, Kelvin Verdong ungkap keinginannya meneruskan karir sepak bolanya di luar kompetisi Belanda pada musim depan. Saya masih punya 1 tahun sisa kontrak di NEC Nijmegen. Tapi, saya mau mengambil langkah keluar dari luar negeri, Belanda. Sebelumnya, Verdong pernah berkarir 1 kali di luar negeri Belanda, Portugal, Famalicão. Ia hanya tampil 12 kali setelah klub meminangnya dengan status bebas transfer pada September tahun 2020. Dengan resmi, laga Timnas Indonesia vs Tanzania masuk perhitungan poin FIFA. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Tanzania dalam agenda uji coba internasional di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Laga ini awalnya jadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Hal itu membuat laga ini sempat tidak masuk dalam kalender FIFA. Lawan Tanzania hanya pertandingan biasa, jadi nggak pengaruh sama poin FIFA, kata Sumarji. Namun setelah mendekati hari pertandingan, terdapat perubahan. Laga ini dikonfirmasi oleh Sumarji bakal didaftarkan pada kalender FIFA. Kepastian tersebut membuat hasil ini bakal berpengaruh kepada poin FIFA dari kedua negara. Laga melawan Tanzania sudah didaftarkan FIFA Matchday, kata Sumarji. Adapun laga tersebut masuk dalam kategori FIFA Match Up. Pertandingan tersebut membuat kedua tim hanya meraih setengah poin dari pertandingan yang terjadwal di kalender FIFA Matchday. Alhasil baik bagi Timnas Indonesia dan Tanzania bakal mendapatkan separuh poin dari total yang akan didapatkan. Tentu, kebijakan ini pernah diambil Timnas Indonesia pada era kepelatihan Shin Tae-yong, tepatnya, kebijakan tersebut diambil saat Shin Tae-yong mempersiapkan Timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kala itu menantang Libya dalam 2 laga uji coba pada Januari tahun 2024. Saat itu, hanya laga kedua lawan Libya yang mendapatkan perhitungan poin dari FIFA. Timnas Indonesia berpotensi meraih poin lebih banyak jika menang lawan Tanzania. Pasalnya, Tanzania berada di posisi lebih baik dari Timnas Indonesia. Tanzania saat ini berada di peringkat ke-119 dalam ranking FIFA, sementara Timnas Indonesia berada di ranking ke-134.